Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang prediksi data. Prediksi data adalah kegiatan yang dilakukan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan data-data besar seperti produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam sebuah industri atau usaha. Prediksi data dapat digunakan untuk membuat perencanaan terkait kegiatan usaha dalam beberapa periode tertentu. Untuk memprediksi data, biasanya manusia membuat sebuah machine learning. Machine learning merupakan pengembangan mesin cerdas yang dapat belajar sendiri. Machine learning dapat menjalankan algoritma dan menghasilkan prediksi dan kesimpulan yang lebih akurat berdasarkan input data yang telah diberikan sebelumnya. Dalam membuat sebuah machine learning untuk memprediksi suatu data dibutuhkan perancangan algoritma. Lalu rancangan algoritma tersebut dibentuk sebuah model data yang nantinya akan menghasilkan algoritma yang tepat untuk sebuah machine learning. Jika machine learning menghasilkan prediksi yang tepat, maka machine learning tersebut sudah dapat digunakan. Tetapi jika hasilnya tidak tepat, maka harus diatur kembali perancangan algoritmanya. Untuk menjamin tingkat prediksi data yang akurat, maka dibutuhkan metode pembelajaran dan algoritma yang tepat. Metode pembelajaran yang dilakukan dapat menggunakan supervised learning dan unsupervised learning. Yang pertama adalah supervised learning. Supervised learning merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan label dalam mempelajari dan menghasilkan pengetahuan. Bayangkan kita mempunyai data dengan berbagai fitur dan label. Pada supervised learning, kita akan mempelajari data tersebut agar menghasilkan label yang tepat. Adapun jenis yang termasuk dalam supervised learning adalah estimasi, prediksi, klasifikasi, dan asosiasi. Yang pertama adalah estimasi. Estimasi merupakan salah satu jenis supervised learning di mana pembelajaran pada data dilakukan menggunakan fitur dan labelnya. Adapun untuk kasus estimasi, label yang akan digunakan dan akan kita prediksi merupakan label dengan tipe numerik. Untuk lebih memahami apa itu estimasi, mari kita lihat contoh berikut ini. Data tersebut merupakan contoh data harga rumah berdasarkan spesifikasinya. Kita akan menyebut harga, yaitu dalam juta rupiah, sebagai label. Sementara spesifikasi lain seperti luas tanah, luas bangunan, luas lantai, kamar mandi, dan kamar tidur itu sebagai fitur. Pada contoh tersebut, misal kita punya 1000 data rumah beserta fitur dan labelnya atau harganya untuk dipelajari oleh algoritma pembelajaran. Setelah data tersebut dipelajari, kita berharap algoritma yang sudah dilatih dapat melakukan estimasi harga untuk data baru yang tidak ada pada data tersebut. Berikut ini beberapa algoritma pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan kasus estimasi. Di antaranya adalah sebagai berikut: linear regression, polynomial regression, dan artificial neural network. Yang kedua adalah prediksi. Sama halnya dengan estimasi, prediksi juga memerlukan label bersama dengan fiturnya untuk dipelajari dan menggunakan tipe numerik. Namun, pada prediksi, data yang digunakan adalah data yang berbasis waktu atau time series. Pada kasus prediksi, kita akan memprediksi nilai yang muncul untuk beberapa waktu ke depan berdasarkan data yang sudah lalu. Sebagai contoh, kita ingin memprediksi harga saham berdasarkan data berikut. Tabel di atas adalah contoh data saham dengan bentuk time series. Dengan menggunakan pendekatan prediksi, kita dapat memprediksi nilai yang akan terjadi pada waktu berikutnya berdasarkan data-data waktu yang sudah ada tersebut. Adapun beberapa algoritma dan metode yang dapat digunakan untuk prediksi time series diantaranya adalah sebagai berikut: ARIMA, Artificial Neural Network, dan Moving Average. 3. Klasifikasi. Klasifikasi merupakan salah satu jenis dari supervised learning, di mana kita membutuhkan label dalam proses pembelajaran. Tetapi pada klasifikasi ini, label yang digunakan adalah kategorikal dan ordinal. Mari lihat contoh berikut untuk lebih memahami apa itu klasifikasi. Label di samping adalah contoh
data siswa dengan fitur jarak rumah ke sekolah. Dalam hal ini dihitung dalam kilometer. Nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, nilai IPA, serta label aktif ekstrakurikuler dan naik kelas. Kita dapat melihat bahwa label merupakan data dengan tipe kategorikal, berbeda dengan prediksi dan estimasi yang menggunakan label numerik. Beberapa algoritma pembelajaran yang dapat digunakan untuk kasus klasifikasi diantaranya adalah Logistic Regression, Artificial Neural Network, Support Vector Machine, Decision Tree, dan Naive Bayes. 4. Asosiasi. Pada umumnya, pendekatan asosiasi digunakan pada kasus pembelian barang. Dengan menggunakan asosiasi, kita akan mengecek ketergantungan suatu barang terhadap barang lainnya. Kita dapat mengetahui jika orang membeli barang X, maka berapa kemungkinan orang tersebut akan membeli barang Y. Adapun asosiasi yang sering digunakan adalah pada kasus yang ingin melihat ketergantungan antar barang, seperti kasus rekomendasi barang. Perhatikan contoh data pembelian barang berikut. Tabel di samping merupakan contoh data pembelian pada suatu supermarket. Setiap transaksi terdiri atas beberapa barang pembelian. Misalnya, dengan menggunakan data tersebut, kita ingin mengetahui ketergantungan antar barang satu sama lain, sehingga kita dapat menggunakannya untuk mengatur strategi bisnis. Adapun algoritma yang digunakan untuk kasus asosiasi adalah epigrout dan a priori. Metode yang kedua adalah unsupervised learning. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran yang tidak menggunakan label dalam mempelajari dan menghasilkan pengetahuan. Pada kasus unsupervised learning, kita akan mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang mirip, sehingga dapat dibentuk beberapa klaster atau kelompok di mana karakteristik data-data anggota setiap kelompok adalah sama. Jenis yang termasuk dalam unsupervised learning adalah clustering. Clustering merupakan jenis unsupervised learning di mana kita tidak memerlukan label untuk pembelajaran. Pada kasus unsupervised learning, kita akan mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik antar data. Diharapkan anggota atau data dari setiap kelompok merupakan data-data dengan karakteristik yang mirip. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh di samping kiri merupakan data gaji dan usia dari sampel 80 orang. Adapun gaji dan usia adalah fitur dan tidak memiliki label pada contoh tersebut. Sedangkan untuk melihat sebaran datanya, kita dapat melihat data tersebut dalam bentuk scatter plot 2D dengan menggunakan aplikasi WK yang akan kita praktekkan kemudian. Algoritma yang dapat digunakan untuk clustering adalah K-means dan mean shift.